Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kesehatan dan keselamatan yang boleh kami nikmati sampai pada hari ini. Sejenak kami akan belajar dari firman-Mu, dan kasih kekuatan dan hikmat untuk mengerti dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum saya membacakan firman Tuhan, sebelumnya izinkan kami atas nama keluarga mengucapkan turut berduka cita yang atas meninggalnya hambanya Pendeta Pardengotan Lubis, Preses Distrik 3 Sumatera Timur. Kiranya seluruh keluarga Inang Pendeta, Prima dan Joan diberikan kekuatan dan keteguhan iman untuk tetap di dalam pengharapan menjalani kehidupan mereka pada saat-saat yang akan datang. Roh Kudus menghibur, menguatkan semua keluarga yang berduka atas kepergian hambanya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini Sabtu 26 September 2020 terambil dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Mazmur pasal 25 ini ditulis oleh Raja Daud dengan judul Doa Mohon Ampun dan Perlindungan. Sebagaimana judulnya, Doa Mohon Ampun dan Perlindungan, firman ini berisikan doa-doa permohonan seorang Daud atas segala kesalahan, dosa, dan pelanggaran yang pernah dilakukannya dalam kehidupannya, terutama pada masa mudanya. Raja Daud adalah raja yang kedua memerintah di Israel. Alkitab menyaksikan Daud seorang raja yang hebat, raja yang memiliki kekuatan dan wibawa yang daripada Tuhan, walaupun dia juga mempunyai kelemahan dan keterbatasannya. Firman Tuhan menegaskan bahwa Raja Daud berumur hanya 70 tahun dalam kehidupannya. Dia lahir pada tahun 1040 sebelum Kristus dan meninggal pada tahun 790 sebelum Kristus. Dalam umur 70 tahun, selama 40 tahun dia memerintah sebagai raja di Israel. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 sampai 12 menceritakan bagaimana sejarah kehidupan Daud hingga akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang raja, tentu Daud memiliki kuasa, pengaruh yang luar biasa. Apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, semuanya dapat dimilikinya tanpa ada yang menentang, tanpa ada yang bisa mengatakan tidak. Sehingga segala keinginannya, segala harapannya mutlak menjadi miliknya. Karena dipercayai suara raja adalah suara Tuhan, dan keinginan raja haruslah diwujudkan. Dalam keadaan sebagai seorang raja, tentu Daud juga memiliki kekurangan dan keterbatasan, bahkan dosa-dosa yang dicatat di dalam Alkitab. Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal 22 mengatakan bagaimana Daud tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendirikan bait Allah. Karena apa? Karena tangannya terlalu banyak berlumuran darah.
Bahkan Daud memiliki dosa yang sangat hebat sekali. Dosa-dosa yang dia lakukan pada masa mudanya membuat dia terpaksa harus mendapat teguran Nabi Nathan karena dia mengambil sesuatu yang bukan haknya dan bahkan mengorbankan nyawa orang yang seharusnya dia tidak lakukan. Ini adalah beberapa contoh bagaimana Daud sebagai seorang raja yang berkuasa namun memiliki keterbatasan, memiliki kesalahan dan dosa pada masa mudanya. Dan dalam firman ini dia memohon pengampunan dari Tuhan Allah supaya Tuhan tidak mengingat-ingat lagi segala dosa dan pelanggaran yang pernah dia berbuat. Bapak saudara, semua kita pernah berdosa. Firman ini mengajak kita untuk mengakui dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada masa lalu, pada masa-masa muda kita. Mungkin masih ada dosa-dosa yang belum kita akui. Firman Tuhan hari ini kita belajar dari Daud. Mari kita membuat pengakuan atas segala dosa dan pelanggaran yang pernah kita lakukan. Karena apa? Karena dosa-dosa masa lalu itu bisa membuat hidup kita tersiksa, hidup kita tidak nyaman, dan kita tidak merasa bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Kita terjebak, kita terperangkap atas segala kesalahan, kejahatan, dan dosa-dosa yang belum kita akui. Mungkin di hadapan manusia, di hadapan sesama, di hadapan pasangan, di hadapan istri, suami, anak-anak, kita bisa menutup dosa-dosa itu, menyembunyikannya rapat-rapat. Tapi itu malah membuat hidup kita tersiksa dan tidak bisa menjalani hidup kita dengan penuh kebahagiaan. Firman ini mengajak kita untuk memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran yang pernah kita lakukan, sama seperti Raja Daud, agar hidup kita bahagia, agar hidup kita tidak tersiksa. Mari kita akui segala dosa, pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan kita mohon pengampunannya. Sifat Tuhan Allah adalah pengampun. Tuhan Allah senantiasa menantikan orang-orang untuk datang menyesali dan memohon segala dosa dan pengampunan dari Dia. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Reminiscere, karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Dia akan selalu mengingat kita, dan kasih setianya lebih besar daripada murkanya. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28-30, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Sebanyak apapun, sehitam apapun, sepekat apapun dosa pelanggaran kita pada masa-masa lalu, pada masa-masa kini, mari datang kepada Tuhan dan mohon pengampunannya. Tuhan memberkati firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin.